Halo guys, satu video ini menarik untuk saya bagikan kepada kita semua dan saya harapkan bahwa saudara boleh menonton sampai akhir video ini sehingga kita boleh mengerti alur daripada ceritanya dan kita tidak tahu siapa pembuat video ini tetapi hanya dia dalam bentuk suara. Nah, video ini sendiri muncul di beranda di TikTok saya dan sudah banyak sekali yaitu yang menonton, yang membagikan, bahkan juga yang berkomentar. Nah, oleh sebab itu, ini adalah mencari pembenaran di dalam Alkitab. Kita sering sekali mendengar bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah tidak ori lagi. Tetapi ada saja kita temukan juga mereka mencari pembenaran. Mereka mencari bahwa ini kebenaran di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat secara bersama-sama apa yang diungkapkan oleh video ini. Nanti saudara boleh memberikan masukan, memberikan kritik, dan juga pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke guys, langsung saja mari kita lihat sama-sama. Mari kita dengarkan apa yang dibicarakan di dalam video ini. Yuk. Kata Nabi Muhammad benar guys, syarat masuk surga dan hidup kekal di dalam surga di dalam Alkitab Kristen ini guys, ternyata dua kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys, ini dia dua kalimat syahadatnya guys di dalam. Jadi dia mengatakan bahwa ada dua kalimat syahadat dan itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi menurut dia ada dua kalimat itu, kalimat syahadat menurut dia. Dan itu terdapat di dalam Alkitab. Ayo kita lanjut. Alkitab Kristen ya guys, perhatikan baik-baik guys, kita lihat guys. Nah ini dia guys, dua kalimat syahadat di dalam Alkitab Kristen ya guys, yaitu di Yohanes 16:17 ayat ketiga ya guys. Jadi guys sebelumnya saudara, Yohanes 16:17, nggak ada Yohanes 16:17. Yang ada itu adalah Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu yang benar ya. Yohanes 17 ayat 3. Saya coba bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini perlu kita memahami bahwa konteksnya pada saat itu, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, atau secara luas, secara global adalah kepada orang percaya, kepada murid-muridnya, sampai kepada kita pada saat ini. Walaupun itu sudah digenapi melalui kematiannya di atas kayu salib, tetapi di dalam teks ini adalah memposisikan dirinya sebagai utusan di mana nanti Yesus harus mati di atas kayu salib, dan bukan hanya mati tetapi di hari yang ketiga dia bangkit, dan setelah itu dia bangkit, dia menampakkan diri, lalu naik ke sorga, dan sebelum naik ke sorga dia berjanji akan datang kembali untuk menghakimi baik itu yang mati maupun yang hidup. Jadi jelas bahwa di dalam posisi ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal satu-satunya Allah. Memang kita harus mengenal Allah, yaitu yang benar. Ya, jadi kita harus mengenal hal yang demikian. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi benar. Sama seperti iman yang kita percaya bahwa kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah mengutus Yesus Kristus ke dunia sebagai misi utamanya, yaitu menebus semua manusia. Oleh karena dosa, dia mati, dan itu adalah misi Allah Bapa untuk mengutus Yesus Kristus
ke dalam dunia ini. Oke, kita lanjut guys. Kita Kristen berkata bahwa syarat masuk surga di dalam Kristen itu adalah percaya Yesus sebagai Tuhan guys. Ternyata bukan guys, bukan itu syaratnya untuk masuk surga dan hidup kekal di dalam surga guys. Ngomong ngaur ngidul, kalau tidak tahu, kalau tidak mengerti, tanya, jangan menghakimi, jangan ngarang, jangan bicara seenak jidatnya aja seperti itu. Tanya dulu gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang ya. Oke, kita lanjut. Tetapi dua kalimat syahadat guys, perhatikan baik-baik ayat ini guys, yaitu di Yohanes 16:17 ya guys, di ayat ketiga. Perhatikan baik-baik guys, ini dia dua kalimat syahadatnya guys, perhatikan ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan baik-baik guys, perhatikan baik-baik ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah. Ini dia guys, dua kalimat syahadat yang memasukkan kita ke dalam surga dan hidup kekal di dalam surga guys. Jadi bukan percaya Yesus itu Tuhan guys, itu hoax guys. Ngomong seenaknya saja gitu ya. Kalau tidak tahu mas, maka minta pimpinan daripada Tuhan, belajar, cari orang-orang yang terpercaya untuk menjelaskan apa yang saudara sedang baca ini. Nah, secara singkat saya mau jelaskan tadi bahwa itu adalah di mana Yesus memposisikan dirinya sebagai utusan di dalam hal ini, yaitu di mana dia hadir ke dunia, misinya adalah menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga dia mati di atas kayu salib, menembus dosa saya dan juga dosamu. Jikalau engkau percaya, maka engkau memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus nanti di surga. Jadi kita memang mengenal, yaitu pribadi Allah yang satu, itu yang Esa, yaitu Allah yang benar, yaitu yang mengutus Yesus Kristus. Makanya kita mengenal dalam kekristenan adalah ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oke, kita lanjut. Jadi saudara kita Kristen salah pengertian guys. Inilah guys syarat untuk masuk surga dan hidup kekal guys, yaitu di Yohanes 16:17 guys. Allah telah mengkonfirmasi di dalam Al-Quran sindiran untuk orang Kristen guys. Perhatikan. Sindiran bagi orang Kristen. Masa Al-Quran menyindir orang Kristen? Janganlah. Masa kitab suci menyindir agama lain? Janganlah seperti itu. Ya, saya rasa kamu keliru dalam hal menyampaikan hal ini. Kitab suci yang kalian anggap itu, janganlah itu menjadikan bahan untuk menyindir. Itu kan tidak baik. Hasilnya jadi dalam pikiran kita itu sisinya adalah sisi negatif. Masa menyindir orang Kristen itu tidak baik ya. Yang dianggap suci, bersih, itu dianggap firman, itu seharusnya menunjukkan hal-hal yang positif, yang membangun, yang menyatukan, dan mengasihi, menghargai satu sama lain. Nah, itu dia. Jangan seperti yang kamu bilang, masa menyindir. Al-Quran menyindir orang Kristen, kan itu keliru ya. Pasti keliru kamu menyatakan hal demikian. Oke? Baik-baik guys. Yaitu di dalam Al-Quran ya guys, di Al-Hijr ayat ke 1, 2, dan 3 ya guys. Perhatikan baik-baik guys. Allah mengingatkan orang-orang kafir guys tentang kesalahan mereka memahami Alkitab guys. Lihat baik-baik ya guys. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang,
dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah, jadi guys, syarat masuk surga itu guys, yaitu 2 kalimat syahadat guys di dalam Alkitab Kristen guys. Bukan percaya Yesus itu sebagai Tuhan guys, itu hanya angan-angan kosong. Ternyata Nabi Muhammad. Oke guys, demikian saja video ini yang boleh saya bagikan kepada kita semua. Semoga saudara terhibur dan terlebih juga mendapatkan buah pikiran yang lucu, buah pikiran yang sangat-sangat tidak masuk akal ya. Jadi mencari pembenaran yang dianggap itu sudah dipalsukan, itu dianggap sudah tidak original, tetapi masih dipakai juga untuk mencari kebenaran gitu ya. Oke, saudara boleh bagikan video ini kepada siapapun. Semoga juga mereka boleh dapatkan informasi seperti saudara mendapatkannya. Oke, terima kasih guys. Silakan masukkan, silakan tuliskan pendapat saudara di kolom komentar. Terima kasih. Allah Tritunggal akan terus menolong memimpin kita semuanya. Shalom.